Miss tapi Mary. ada isinya. Yang terjadi kalau saya melakukan Ini apa? Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, membawa persembahan yang kudus dan layak di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembah
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita. Saya akan membacakan 3 ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat 16 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 ayat ini merupakan paket yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama, jadi orang Kristen harus bersukacita. Orang Kristen harus tetap berdoa. Dan orang Kristen harus mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan. Bagi kami ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, karena minggu ini hanya satu-satunya kesempatan waktu kami berkumpul beribadah di hari yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami untuk bersekutu, untuk belajar bersama, untuk saling mengasihi. Kami percaya bahwa ibadah ini ibadah yang dikehendaki dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu kami menyerahkan ibadah sepenuhnya dari awal hingga akhir. Biar roh Tuhan bekerja, hadir di tengah-tengah kami, menolong kami agar kami dapat beribadah dengan baik dan benar. Kami persembahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir ibadah ini di dalam kuasa nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau bersukacita untuk Tuhan. Bagikan pandangan kasih sayang untuk kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Kalahkan tipu dayanya dengan
apapun itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau lebih bersuka cita untuk Tuhan. Kita mau menyerukan nama Tuhan lebih lagi. Sebentar kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti biasa, minggu pertama awal bulan disediakan 2 amplop, yang satu untuk persembahan khusus misi GKN di seluruh dunia. Bagi yang bertugas, kami persilahkan mempersiapkan diri. Kasih setianya, Dia
Mari kita berdoa. Roma 1 ayat 16 mengatakan, Injil adalah kekuatan Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, karena di situ kekuatan kita. Bersama Tuhan kita cakap menanggung perkara, mampu melewati semua tantangan, lebih daripada pemenang. Oleh karena itu kan kita sebentar akan melihat video singkat menggambarkan ilustrasi bagaimana hidup yang kosong dengan hidup yang terisi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya apa yang kita tabur, Tuhan yang akan memberi, menggantikan berlipat kali ganda. Tuhan tidak pernah melihat jumlah, Tuhan melihat hati kita. Tuhan senang kita memberi dengan sukacita. Maka Tuhan punya berbagai macam cara untuk memberkati apa yang kita usahakan, termasuk studi, masa depan, dan lain-lain. Firman Tuhan adalah sistem yang terbaik untuk hidup di dunia ini. Firman Tuhan adalah kekuatan kita untuk menjalani hidup di dunia ini yang tidak mudah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan video yang sudah dipersiapkan. Saya pukul, saya remas-remas, dan saya tekan-tekan. Hancur Miss Mary. Sekarang, ini apa? Botol, tapi ada isinya. Apa yang terjadi kalau saya melakukan hal yang sama? Wah, botolnya nggak bisa hancur Miss Mary. Iya, botol ini tidak hancur karena di dalamnya ada isinya. Jadi artinya, di hidup ini akan selalu ada banyak pukulan, rintangan, tekanan. Tapi kalau kamu mengisi diri kamu dengan iman, harapan, dan kasih, maka sekeras apapun hidup yang harus kamu lalui, itu tidak akan pernah membuatmu hancur. Oke? Amin. Video yang sangat menginspirasi. Marilah kita berlomba untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya masalah apapun yang menghantam kita, kita akan tetap menjadi pemenang. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah kebenaran dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, anugerah-Mu, sungguh teramat besar bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan.
supaya hanya Tuhan saja yang bertata dalam kehidupan kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, ini waktunya kita mempersiapkan diri. Di tangan saudara ada roti dan anggur. Yang belum dapat supaya segera mengambil ke belakang. Semua sudah di atas? Semua sudah ya? Saya akan membacakan penetapan perjamuan. Diambil dari Lukas 22 ayat 14 sampai 20 yang mengatakan demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini
bagikan di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikianlah penetapan perjamuan kudus. Saudara, semua sudah menerima ini? Mari kita berdoa bersama-sama sambil mengangkat roti. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang berkorban. Putra Bapa yang dari surga harus datang ke dunia untuk menderita dan mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, supaya kami senantiasa layak di hadapan-Mu, bahkan supaya kami mendapat bagian di dalam kerajaan-Mu. Pagi ini kami bersama-sama umat-Mu datang dengan segala keberadaan dan segala kerendahan hati. Bahkan kesalahan dan dosa tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Kiranya Tuhan mau berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, karena kami mau masuk di dalam perjamuan yang suci, perjamuan yang kudus, agar dalam perjamuan ini kami sungguh-sungguh merasakan anugerah dan berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan buat kami melalui pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan melalui perjamuan. Kiranya Tuhan berkenan akan perjamuan kudus ini. Saudara, angkatlah roti. Tubuh Tuhan kita yang telah dipecah-pecahkan membawa kepada kita kepada kehidupan yang kekal. Roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah, makanlah sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Ucap syukur, tuangkan dan katakan, ini darahku. Ambillah anggur, angkatlah dengan tangan kanan saudara. Ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan, dicurahkan dari salib di Golgota, yang berkuasa menyucikan dan menguduskan kita dari segala kejahatan dan dosa. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan. Ambillah, minumlah sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami sudah menjalankan perjamuan kudus. Kami sudah makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan bersama-sama di tempat ini, agar perjamuan ini tidak sekedar acara ibadah, tetapi sungguh-sungguh perjamuan ini merupakan
rasa syukur yang begitu besar atas kasih Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan yang rela menderita dan mati untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami sebentar nanti untuk mendengar firman Tuhan, bicaralah kepada kami dan kami mau mendengar. Biar Roh Tuhan menerjemahkan di dalam setiap hati kami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, supaya kami semua menerima kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat yang sangat pendek yang mengatakan tetaplah berdoa. Saudara, saya mau ambil satu ayat ini saja dari renungan kita hari ini, supaya kita mudah mengingat. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Ada dua kata yang harus kita pahami, harus kita renungkan bersama-sama saat ini. Yang pertama, saya akan berbicara tentang berdoa. Kita biasa orang Kristen berkata berdoa. Apa sih artinya berdoa? Berdoa artinya tetap tinggal di hadapan Allah Bapa kita, senantiasa dan berseru mendambakan kasih karunia, anugerah dan berkat-Nya. Sekali lagi saya sampaikan. Berdoa artinya tetap tinggal di hadapan Bapa, senantiasa berseru, mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Artinya ini berbicara hubungan yang sangat intim, dekat, muka dengan muka. Jadi berdoa itu sering kita lalai bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Paling enggak putranya yang tunggal yang sama dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita berdoa itu berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan. Sama kualitas tingginya, kuasanya yang besar. Jadi kita harus ingat kalau berdoa yang ada di hadapan kita itu adalah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus yang penuh kasih karunia dan memiliki kuasa di bumi dan di surga. Jadi kalau kita berdoa, apa sih yang kita harus pahami? Apakah kita asal berdoa? Kalau zaman dulu, saudara, para imam ini kalau tidak kudus atau tidak menguduskan diri untuk bertemu dengan Tuhan ini akan binasa. Kalau sekarang ini kita diberi anugerah kemurahan, ya kadang-kadang ya kapan aja kita berdoa tidak apa-apa. Tapi saya ingin memberitahukan kepada saudara, barangkali saat ini waktunya kita berdoa dengan
baik dan benar. Yang kita hadapi dalam berdoa ini adalah Tuhan kita yang kudus, yang maha mulia dan maha agung. Tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya kalau saudara sebelum berdoa menguduskan diri di hadapan Tuhan. Minta pengampunan dosa. Syukur kalau saudara belum pernah bertobat, itu bertobat saja. Karena Alkitab juga mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus juga berseru-seru mengharapkan umat Tuhan bertobat. Bertobat itu sungguh-sungguh punya komitmen tinggalkan dosa dan hidup baru. Saudara, saya menjadi Kristen ya memang sudah besar, tapi saya mengawali kekristenan saya tidak dengan pertobatan, saudara. Tapi di tengah perjalanan kehidupan rohani saya bertobat. Artinya sungguh saya sudah tidak mau menyentuh tentang dosa lagi. Baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan, saya berjanji tidak akan menyentuh. Barangkali masih bisa jatuh ke dalam dosa, sifat manusia, lalai, lupa, dan tidak mengerti. Bisa saja manusia jatuh ke dalam dosa. Saya berikan satu ilustrasi, saya puluhan tahun sudah bisa berjalan, tetapi suatu saat saya jatuh juga. Ya mungkin tersandung oleh batu kecil sehingga saya harus jatuh dan saya bangun lagi. Itu adalah gambaran kita dalam perjalanan kekristenan kita. Kadang-kadang kita jatuh, tidak usah takut. Tuhan memberikan janji kepada kita, kalau kita mengaku dosa, Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita. Tapi jangan coba-coba lihat batu yang besar, saudara akan tendang atau sengaja untuk menabraknya. Itu namanya mencelakakan diri sendiri. Kalau kita tahu bahwa dosa singkiri karena upah dosa ialah maut. Setiap dosa ada upahnya, saudara. Juga kalau kita dekat dengan Tuhan itu selalu ada hadiah, ada anugerah yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, selalu ada hasilnya, apapun itu. Karena itu Paulus memberitahukan kepada kita, tetaplah berdoa. Dua kata ini saya ambil tentang pentingnya berdoa. Kalau kita berdoa, yang kita hadapi itu adalah Tuhan yang kudus. Karena itu sebelum kita berdoa harus menguduskan diri. Minta pengampunan dosa supaya kita bisa berdoa dengan baik dan benar. Ya, 1 Yohanes 1:9 selalu saya kutip bahwa jika kita mengaku dosa, Allah setia, Dia akan mengampuni kita. Karena itu sebelum kita berdoa, kita membiasakan diri mohon pengampunan karena Tuhan itu kudus dan kita ini dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Jadi luar biasa, saudara. Tadi saya sampaikan bahwa berdoa ini tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Senantiasa datang kepada Tuhan dan mohon kasih karunia dan berkat-Nya. Kata tetaplah artinya berulang-ulang menaikkan macam-macam doa setiap ada kesempatan. Artinya kalau tetaplah berdoa ini selalu ada kesempatan kita menaikkan doa kepada Tuhan. Apa saja. Jadi Tuhan itu membuka diri kepada kita kapan saja, silakan berdoa. Apapun yang dibutuhkan, yang diperlukan kita, silakan berdoa. Ini tetap berdoa artinya diberi kesempatan membuka waktu selebar-lebarnya bahwa Tuhan menerima kita, apapun keadaan kita. Jadi sering orang gimana enggak ke gereja, wah saya malu masih banyak dosa. Ya, itu enggak benar, saudara. Gereja bukan tempat orang yang sudah tidak berdosa, tetapi tempat di mana
orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Mohon kasih karunia dan anugerahnya. Jadi di tempat inilah kita datang kepada Tuhan, belajar tentang kasih Tuhan supaya kita terus bisa hidup tinggal dekat Tuhan. Berdoa ini adalah keberanian kita sebagai anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan kita. Secara kebenaran bahwa waktu kita berdoa, kita ini bertemu muka dengan muka oleh Tuhan. Sekarang wajah Tuhan belum kita lihat, tapi nanti pada waktunya kita akan bertemu muka dengan muka. Namun kalau kita berkata kami berdoa di dalam kuasa nama Yesus itu yang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus sudah berkata, aku akan tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Kehadiran Yesus itu setiap saat di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau saudara membaca 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini, tetaplah berdoa. Artinya Tuhan membuka kesempatan untuk setiap orang datang kepada Tuhan. Berdoa. Kalau kita berbicara tentang tetaplah berdoa, ini mengandung arti yang dalam supaya kita tetap dekat dengan Tuhan, karena berdoa itu bicara dengan Tuhan, dan pastinya kita dekat dengan Tuhan, dekat juga dengan firman-Nya. Kita tidak bisa bilang kita dekat Allah, tetapi kita tidak dekat dengan firman-Nya. Firman itu adalah Allah, saudara. Jadi kalau banyak orang, banyak saudara yang belum tahu, belum mengerti bahwa waktu berdoa itu harus disertai dengan membaca firman Tuhan. Dulu saya awal jadi orang Kristen juga berdoa tanpa firman, tapi tidak bertumbuh rohaninya, imannya, ya. Awal saya percaya Tuhan, saya masih merokok, suka merokok. Awalnya perokok, jadi waktu mengenal Tuhan juga masih merokok. Tetapi pada suatu saat dihadapkan kepada anugerah dan kasih karunia-Nya, ada pertobatan dan saya tinggalkan semua itu. Kebiasaan merokok, kebiasaan minuman keras, ya saudara sudah ditinggalkan. Jadi ada waktunya hidup baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ada satu perubahan yang besar menjadi ciptaan yang baru. Orang Kristen ini sebenarnya adalah ciptaan yang baru. Ada momen-momen di mana kita itu mengalami satu perubahan yang drastis, saudara. Mungkin banyak saudara yang belum merasakan satu kehidupan atau perubahan yang drastis, oleh karena kemungkinan juga belum memiliki komitmen untuk ikut Tuhan. Dulu murid-murid nelayan, sesudah ikut Tuhan tidak nelayan lagi. Jadi murid. Ini ada perubahan yang luar biasa. Tentu bagi saya adalah satu anugerah kasih karunia, saya menjadi hambanya, harus belajar 4 tahun untuk belajar firman Tuhan. Sehingga sampai sekarang kami terus belajar untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tetaplah berdoa, saudara. Jadi kalau berdoa itu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau tetaplah berdoa itu artinya terus hidup dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita memakai kata Paulus ini tetaplah berdoa. Ini orang Kristen ini senang dengan membaca Alkitab, bukan hanya berdoa saja. Saya sampaikan tadi bahwa waktu awal saya ini berdoa ya berdoa, tidak membaca Alkitab. Jadi tidak tumbuh rohaninya.
Pertumbuhan rohani tergantung seberapa banyak firman Tuhan ini diserap di dalam kehidupan kita. Saya ingatkan saudara-saudara, jadi orang Kristen yang bertumbuh itu jauh lebih enak daripada jadi orang Kristen enggak tumbuh. Ya, apalagi kalau orang Kristen ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan, garis besarnya kita harus tinggalkan semua dosa dan mengundang Yesus tinggal dalam hidup kita. Semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan adalah anak-anak Allah. Jadilah anak-anak Allah yang baik dan Tuhan akan bekerja di dalam hidup saudara. Karya Tuhan di dalam hidup saudara tergantung seberapa banyak firman Allah yang saudara terima dari Dia. Jadi gampang saja untuk menjadi orang di dalam Tuhan, orang yang ada di dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, yang mau digembalakan oleh Tuhan, terimalah dia. Dan dia hanya mau tinggal di dalam hidup orang yang sudah tidak mau hidup di dalam dosa. Walaupun kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Tinggalkan dan minta Yesus tinggal dalam hidup saudara. Saudara akan merasakan bagaimana pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Segalanya lebih mudah di dalam hidup ini. Amin. Hidup ini kata manusia banyak orang susah. Harus ini, harus itu. Tetapi kalau Yesus beserta saudara, segalanya akan lebih mudah. Amin. Yang belum merasakan, katakan hari ini, Tuhan, aku mau Engkau besertaku. Aku mau tinggalkan semua dosa dan aku mau menikmati bersamamu. Yesus adalah gembala yang baik buat saudara. Yesus akan menyertai dan memelihara saudara dari hari ini, hari esok. Kalau saudara belum menikah, besok Yesus yang menikahkan saudara. Yesus ada di situ. Sesudah menikah, Yesus akan menyertai di tengah-tengah keluarga saudara. Sampai selama-lamanya. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kesimpulan hari ini tetaplah berdoa. Kalau kita setia, Yesus setia. Tetaplah berdoa. Kalau saudara konsisten datang kepada Tuhan, Tuhan campur tangan di dalam hidup saudara. Berdoa bukan sekedar berdoa. Selalu mengutamakan Yesus. Di pagi hari, di siang hari, kapan, sepanjang hari, jadikan Yesus Tuhan di dalam hidup saudara. Dia yang menyertai saudara, Dia yang akan mengurus saudara. Katakan, Yesus, aku mau terima Engkau di dalam hatiku. Sering katakan ini. Supaya Engkau jangan tinggalkan aku selamanya. Karena hidup kita ujung-ujungnya ada di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita dalam perjalanan mengalami banyak persoalan jatuh bangun, Yesus beserta kita. Yesus pasti akan berikan jalan buat kita. Amin. Terimalah Yesus sebagai Tuhan, tetaplah berdoa. Kalau kita sudah punya Tuhan Yesus, tetaplah berdoa. Jadikan Yesus ini sahabat karib dalam hidup saudara. Artinya tetap berdoa itu tetap Yesus ada di dalam hati saudara. Katakan, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus yang ada di dalam kita, yang beserta kita, yang akan memelihara hidup kita. Karena itu tetaplah berdoa, karena Tuhan yang beserta saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau tetap beserta kami. Engkau tetap tinggal bersama kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang berjanji menyertai kami. Engkau Tuhan yang menjadi gembala yang baik buat kami, yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjadi juru selamat kami, yang akan menyelamatkan hidup kami sampai kepada kekekalan. Kami mengucap syukur karena melalui Tuhan Yesus
kami bisa sampai kepada Bapa, karena Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau yang akan membawa kami kepada Bapa di surga. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, supaya kami tetap berdoa selama kami hidup, kami ada di dalam kasih karunia, kami bersandar kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan Gembala kami yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami menyadari bahwa kami harus tetap berdoa karena Yesus yang memelihara hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa, Bapak Ibu Saudara, karena doa adalah nafas orang benar. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Puji Tuhan, minggu kemarin kita sudah mengadakan lomba 17 Agustus. Ada banyak lomba di sana, sangat meriah. Untuk pembagian hadiah akan dilaksanakan minggu depan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lomba dan mungkin menang dalam perlombaan, mari kami undang untuk minggu depan datang kembali beribadah di tempat ini. Akan banyak hadiah di sana, jangan lupa ya. Terus untuk pengumuman yang kedua, ibadah minggu depan tetap dilaksanakan seperti biasa, pukul 10. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, belum ada. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Doa penutup, doa berkat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetaplah berdoa. Yesus Tuhan kita menanti kehadiran saudara setiap saat, setiap waktu. Dia akan hadir di dalam hidup saudara, akan memenuhi segala apa yang saudara perlukan, karena Dia adalah Gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Saudara, pulanglah dengan damai. Kasih karunia, anugerah dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai kita berjumpa kembali.